Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Firawati, NIM 2019017124. Saya Safira Nurul Fajriati, NIM 2019 017 140. Perkenalkan, nama saya Aziza Rahmadani, NIM 2019 017 144. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Yang berikut tugas manajemen strategis. Yang pertama, mengembangkan suatu konsep usaha dan membentuk visi kemana organisasi yang akan dijalankan. Yang kedua, menjadikan misi menjadi tujuan yang lebih spesifik, sesuatu yang menjadi ukuran kemajuan organisasi. Yang ketiga, membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang akan ditargetkan. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan strategi yang akan dipilih secara efisien dan efektif. Yang kelima, evaluasi prestasi, mengkaji situasi dan melakukan penyesuaian dalam hal misi, tujuan, strategi, atau implementasi sesuai dengan keadaan real, perubahan kondisi, ide-ide, dan kesempatan yang baru. Yang berikut karakteristik perencanaan strategi. Yang pertama, hubungan dengan perumusan strategi. Perbedaan antara perencanaan strategi dan perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses pemutusan atas suatu strategi baru, sementara perencanaan strategi adalah proses memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi. Sedangkan perencanaan strategi merupakan kegiatan yang sistematis di mana adanya proses perencanaan strategi tahunan dengan prosedur dan jadwal yang tersusun rapi, sedangkan perumusan strategi tidak sistematis. Yang berikut struktur dan isi program. Program adalah produk atau keluarga produk, ditambah riset dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting yang lainnya tidak sesuai dengan produk yang ada saat ini. Rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan adalah periode yang cukup panjang untuk mengestimasikan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Yang berikut hubungan organisasi. Staf kantor pusat yang terlibat proses perencanaan strategis hanya sekedar membantu, sehingga tidak perlu terlibat secara mendalam. Peranannya adalah sebagai katalisator agar proses berjalannya dengan baik, tetapi tidak membuat keputusan atas program yang akan dilakukan. Yang berikut gaya manajemen puncak. Perencanaan strategis merupakan suatu proses manajemen di mana untuk menjalankannya sangat tergantung kepada gaya kepemimpinan dari seorang manajer puncak. Dalam mendesain sistem, gaya dari manajer puncak dianalisis dengan tepat dan sistem yang dibuat harus cocok dengan gaya manajer tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan perencanaan strategis. Terdapat 4 keuntungan perencanaan strategis. Yang pertama, proses perencanaan strategis merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, sebagai alat pengembangan manajemen organisasi. Yang ketiga, membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang terakhir, membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Kelemahan perencanaan strategi. Terdapat 3 kelemahan, yaitu yang pertama, kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. Yang kedua, organisasi membuat departemen perencanaan strategi yang luas dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf departemen.
Dan yang terakhir, perencanaan strategi menghabiskan waktu dan mahal. Selanjutnya, menganalisis program baru yang diusulkan. Karena keberhasilan suatu perusahaan tergantung kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru dari berbagai sumber, maka sistem yang lebih fleksibel dan reseptif lebih sesuai dan dibutuhkan. Sistem tersebut harus menyediakan langkah-langkah selanjutnya dan evaluasi yang menyeluruh dari hasil setiap langkah sebagai dasar untuk membuat keputusan pada langkah berikutnya. Analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal adalah berusaha untuk menemukan yang pertama, nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan, dan tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Beberapa pertimbangan dalam sistem evaluasi pengeluaran modal. Pertama, peraturan. Perusahaan biasanya mengeluarkan aturan dan prosedur untuk proposal pengeluaran modal. Kedua, menghindari manipulasi. Proyek dengan nilai sekarang bersih yang negatif kemungkinan besar tidak akan disetujui. Ketiga, model. Gunakan model khusus seperti analisis risiko, analisis sensitivitas, teori permainan, model penetapan harga khusus, analisis ketidakpastian, dan analisa pohon keputusan. Slide selanjutnya yaitu menganalisis program yang sedang berjalan. Yang pertama ada analisis rantai nilai atau value chain. Value chain merupakan bentuk yang berkaitan dari nilai penciptaan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Value chain juga merupakan suatu metode untuk perinci dari bahan baku hingga produk akhir yang menjadi kegiatan strategi untuk memahami perilaku biaya dan perbedaan sumber daya. Dari perspektif rencana strategi, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang. Pertama, pemasok, kedua, pelanggan, dan ketiga adalah proses value chain perusahaan. Selanjutnya ada activity based costing. ABC sebagai bagian dari proses perencanaan strategis dapat memberikan informasi yang bermanfaat seperti perubahan dalam kebijakan berkaitan dengan lini produk, penetapan harga, keputusan buat atau beli, keputusan bauran produk, penambahan atau penghapusan produk, penghapusan aktivitas tidak bernilai tambah, dan penekanan pada tata ruang pabrik yang lebih baik dan kesederhanaan dalam desain produk. Slide selanjutnya yaitu proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi yang pertama yaitu meninjau dan memperbaharui rencana strategi tahun lalu, yang kemudian memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman. Yang ketiga, yaitu langkah pertama dari perencanaan strategi baru. Yang keempat adalah analisis. Yang kelima, yaitu langkah kedua dari rencana strategi baru. Dan yang terakhir, review akhir dan persetujuan.